Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang kelima dari pembahasan kita mengkaji manzumah al-qawaid al-fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Baik, telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang al-aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi. Iya. Dan telah kita uraikan bahwa kaidah tersebut juga merupakan cabang dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Iya. Karena ini pembahasan tentang asal pada sesuatu itu yang disebut dengan nama, yang disebut juga dengan pembahasan istishab. Iya. Dan istishab itu adalah bagian dari pendalilan di kalangan sebagian ulama usul fikih, dan memang ada hal-hal yang disepakati oleh para ulama. Iya. Karena itu di antara bentuk dari istishab, mereka katakan bahwa al-asl fil af'al annaha mubahah. Iya, ini menghadirkan istishab al-asliyah, al-ibahah al-asliyah. Menghadirkan pembolehan asliyah. Di mana asalnya dalam perbuatan itu adalah boleh. Iya, dan kadang mereka hadirkan juga istishab dalam bentuk al-bara'ah. Yang kadang dinamakan dengan al-bara'atu al-asliyah, di mana dhimma seseorang asalnya bari'ah, tidak ada tanggung jawab. Asalnya dia tidak terbebani kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa dia dibebani akan hal tersebut. Iya. Demikian pula menghadirkan asal, kadang dia menghadirkan nas, bahwa ini adalah asal yang dipakai, kecuali kalau ada dalil yang menghapusnya. Kecuali kalau ada dalil yang menghapusnya. Kemudian yang keempat, kadang istishab dengan membawakan umum, bahwa dasarnya adalah ini adalah hal yang bersifat umum, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan. Iya. Kadang yang kelima, istishab dalam bentuk pensifatan, di mana dikatakan bahwa asal di dalam sifat tahara yang dia kerjakan adalah sesuatu yang telah syah. Nah, maka ini lebih 5 dari jenis istishab dipakai di kalangan para ulama. Iya. Baik, ini pelengkap ya dari pembahasan yang telah berlalu. Dan di sini Syekh rahimahullah masih menguraikan tentang beberapa cabang dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Kata beliau rahimahullah di kaidah yang ke 13. Nah, hukum asal ibadah adalah haram. Pembahasan ke-19 ya. Kata beliau, wal aslu fi adatina al-ibahah hatta yaji'a
sariful ibahah. Ya, ini bait syair yang ke-22. Beliau tegaskan bahwa asal di dalam adat, asal di dalam kebiasaan adalah ibahah, pembolehan. Hatta yaji'a sariful ibahah, sampai datang dalil yang memalingkan dari hukum ibahah, dari hukum pembolehan. Nah, sini beliau terangkan bahwa asal dalam adat yang berkaitan dengan kebiasaan, berkaitan dengan muamalat, asalnya adalah apa? Asalnya adalah boleh. Kecuali kalau ada dalil yang melarang. Nah, dalil yang melarang inilah yang dikatakan memalingkan dari hukum asal. Mengeluarkannya dari hukum pembolehan menuju kepada ketidakbolehan. Iya. Dan ini kaidah bermanfaat di mana seseorang di dalam menilai hal-hal yang merupakan berkaitan dengan kebiasaan, berkaitan dengan muamalat, dia memberi hukum umum. Asalnya adalah apa? Al-hil, asalnya pembolehan. Al-ibahah, itu asal. Hatta yaji'a sariful ibahah, sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehan tersebut. Kemudian di bait syair berikutnya, saya baca dulu bait syair berikutnya, kemudian saya akan kembali menguraikan. Kata beliau, walaysa masyru'an minal umur ghairal ladzi fi syar'ina madhkur. Minal umur disukun ya. Madhkur juga disukun. Dan boleh juga dikasrah. Walaysa masyru'an minal umuri ghairal ladzi fi syar'ina madhkuri. Kalau dikasrah maka ra-nya di situ majrur lil mujawarah namanya. Harusnya madhkuru. Tapi karena dia bertetangga dengan fi syar'ina yang majrur, bisa di kasrah juga. Baik. Tidak disyariatkan dari perkara-perkara itu selain dari apa yang disebutkan di dalam syariat kita. Ya. Ini kaidah yang ke-13. Hukum asal ibadah adalah haram. Ya, kalau sebelumnya hukum asal dalam apa? Kebiasaan adalah boleh. Tapi kalau dalam ibadah hukum asalnya adalah apa? Haram. Iya. Tidak boleh seorang melakukan ibadah apapun kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan tentang apa? Pensyariatannya. Baik. Jadi di sini beliau ingin terangkan bahwa perbuatan hamba itu terbagi dua. Ada adat dan ada ibadat. Ada yang merupakan kebiasaan dan ada yang merupakan ibadah. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh hamba terbagi berapa? Terbagi dua. Ada adat, hal yang merupakan kebiasaan, dan ada yang merupakan apa? Ibadah. Ada yang merupakan ibadah. Baik. Iya. Dan dimaklumi perbedaan antara keduanya. Kalau dia dilakukan dalam bentuk adat, kebiasaan, kaitannya dengan perkara dunia, hal yang biasa. Tapi kalau dia lakukan dalam bentuk ibadah, ini kaitannya dengan apa? Dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka beliau jelaskan di sini bahwa wal aslu fi adatina al ibahah. Ini kaidah. Asal dalam adat, hal yang berkaitan dengan kebiasaan
asalnya adalah boleh. Itu hukum asal. Hatta yaji'a sariful ibahah, sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehan. Khamar asalnya kalau dilihat dia bagian dari apa? Adat, kebiasaan. Makan, minum masuk dalam apa? Kebiasaan. Ya. Asalnya boleh. Karena itu memang di awal-awal Islam dibolehkan. Namun setelah itu telah tetap dalil menjelaskan haramnya apa? Haramnya khamar. Jadi di sini telah datang dalil yang memalingkan pembolehan menjadi apa? Tidak boleh. Dan kaidah ini bahwa hukum asal pada kebiasaan adalah boleh ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, itu pun dari Al-Quran. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di mana? Di bumi. Iya. Jadi asalnya hal itu diperbolehkan kecuali kalau ada dalil yang melarang. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakanlah, siapakah yang mengharamkan? Iya. Zinat Allah, perhiasan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, Allah keluarkan kepada hamba-hambanya, dan hal-hal yang baik dari rezeki. Jadi asalnya apa yang seorang diberikan dari kehidupan di dunia ini, itu dibolehkan. Itu hukum asal. Baik. Hatta yaji'a sariful ibahah. Sampai datang dalil yang menunjukkan memalingkan dari pembolehan. Ya. Dalil yang menunjukkan tidak bolehnya itu kadang berasal dari Al-Quran, kadang berasal dari apa? Hadits Rasulullah. Dan kadang dia ijma' kesepakatan ulama, dan kadang qiyas yang sahih, yang mu'tabar. Jadi 4 hal yang memalingkan. Iya. Dan ini tentunya pembahasannya adalah hal yang dimaklumi. Iya. Jadi sejumlah perkara di pembahasan fikih diterangkan hukum tidak boleh, ini haram. Ada sebagiannya ya ditunjukkan oleh qiyas. Seperti sejumlah perkara yang berlaku di dalamnya hukum riba, ya, di dalam penukaran, di dalam penjualan, muamalat, ya. Padahal hukum asal pada sesuatu adalah apa? Boleh. Tetapi dia dianggap sebagai barang ribawi itu dengan mengkiaskan, ya, pada barang-barang ribawi yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari 6 asnaf: emas, perak, bur, syair, gandum, kemudian syair, korma, dan apa? Garam. Iya, maka dikiaskan sejumlah perkara sehingga dikeluarkan dari hukum asal. Iya. Adapun hal-hal yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah serta kesepakatan para ulama yang memalingkan pembolehan, ini juga adalah hal yang dimaklumi. Baik, itu ayat-ayat ya kita bacakan tadi bahwa dasarnya adalah apa? Boleh. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di kisah apa? Orang yang mentalqih, mentakbir pohon kurma. Ya. Sebab pohon kurma itu kalau sudah mendekati musim berbuah harus ditalqih,
dihubungkan antara sebagian ya disambung sehingga dia bisa berbuah nanti. Ya, ditakbir namanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati para sahabat yang sedang mentalqih pohon korma ini, mentakbir pohon kormanya. Ya, maka Nabi berkata, andai kata kalian berbuat begini dan begini. Tapi ternyata mereka melakukan saran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata setelah masuk waktu berbuah tidak berhasil. Iya, pohon korma itu. Nah, tidak berbuah. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kalian lebih mengetahui tentang perkara apa? Dunia kalian. Iya. Ini haditsnya di Sahih Muslim. Baik. Jadi ketika beliau katakan bahwa kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian, maka asalnya dalam hal-hal yang merupakan kebiasaan, itu asalnya adalah apa? Adalah boleh. Asalnya adalah boleh. Ya. Baik. Ini secara umum adalah kaidah yang dinukil oleh An-Nawawi, Ibnu Qudamah dan selainnya, kesepakatan tentang kaidah ini. Baik, jadi ini kaidah pokok bahwa asal di dalam kebiasaan adalah apa? Adalah al-ibahah, adalah pembolehan. Nah, baik. Karena itu seorang yang dihadapkan pada banyak masalah, ya, dia bisa mengukur masalah-masalah tersebut. Ini boleh, ini tidak boleh. Karena berpegang kepada hukum asal ini. Berpegang kepada hukum asal tersebut. Iya. Kemudian di kaidah berikutnya dikatakan, "Walaysa masyru'an minal umur ghairul ladzi fi syar'ina madhkur." Dan tidak disyariatkan dari perkara-perkara kecuali apa yang disebutkan di dalam syariat kita. Nah, ini kaidah yang ke-13. Hukum asal ibadah adalah haram. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau tadi dalam kebiasaan hukum asalnya adalah apa? Boleh. Ini di dalam ibadah. Hukum asalnya adalah apa? Adalah haram. Karena asalnya seorang dalam ibadah adalah al-ittiba, adalah mengikuti dan mencontoh. Iya. Karena itu Allah perintah kepada nabinya untuk menyampaikan kepada orang-orang yang beriman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Nabi Muhammad kepada umat Islam, kalau memang benar kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Iya. Maka di dalam hal yang berkaitan dengan ibadah itu harus bertumpu di atas dalil. Iya. Di atas dalil. Allah firman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian mengikuti selain daripada itu. Sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Ya. Jadi kita diperintah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dilarang mengikuti selainnya. Ini dalam perkara ibadah. Iya. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang membuat tuntunan-tuntunan baru. Iya. Allah firman, "Am lahum syuraka'u syar'u minad dini syar'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah." Apakah mereka itu memiliki syarikat-syarikat yang mensyariatkan agama untuk mereka, hal yang tidak diizinkan oleh Allah? Jadi berkaitan dengan syariat
ibadah harus ada izin syar'i dari Allah. Maksudnya pembolehan. Iya. Syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kaidah pokok bahwa asal di dalam ibadah adalah apa? Adalah haram. Sampai ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah ditolak. Ini hadis kata Asy-Syatibi rahimahullah di Al-I'tisam. Kata beliau, iya. Wa hada aslun fi anna al-asl fil ibadat al-mana' wal hadar. Hadis ini adalah dasar yang menunjukkan bahwa asal di dalam ibadah adalah pelarangan dan tidak boleh. Iya, ketidakbolehan. Baik. Maka ini asal. Ya, karena itu disebutkan riwayat oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal Mutafaqih, dari Sa'id Ibn Al-Musayyab rahimahullah. Beliau melihat ada seorang yang setelah terbitnya fajar, dia menambah 2 rakaat tambahan selain dari 2 rakaat sunnah setelah terbitnya fajar subuh, sebelum sholat subuh maksudnya. Nah, kemudian orang ini memperpanjang sujud dan rukuknya, maka Sa'id bin Musayyab menegurnya, mengingkari. Maka orang yang sholat ini berkata, loh, saya sholat kok dilarang? Iya. Maka Sa'id berkata, bal khalaftas sunnah. Kamu itu menyelisihi sunnah. Kamu menyelisihi apa? Sunnah. Jadi orang ini ketika dia berbuat sesuatu yang di luar dari hal yang dituntunkan, ditegur oleh Sa'id. Sebab memang asal di dalam ibadah adalah apa? Adalah pelarangan. Iya. Dan ini sekali lagi adalah kaidah penting. Dan Syekh di sini membahasakannya dengan bahasa yang indah. Kata beliau, "Walaysa masyru'an minal umur ghairu alladhi fi syar'ina madhkur." Ya, tidak ada perkara yang disyariatkan kecuali apa yang disebut di dalam syariat kita. Ya, kalau disebut di dalam syariat, maka ini adalah hal yang menunjukkan tentang bolehnya ibadah tersebut. Tapi kalau tidak disebut di dalam syariat, maka ini menunjukkan bahwa hal itu tidak disyariatkan. Nah, baik. Ini makna bait syair ini secara umum ya. Walaupun sebagian ulama ada yang mengartikan syair ucapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini berkaitan dengan hukum syariat orang-orang sebelum kita. Ya. Dan ini pembahasan usuliyah, apakah syariat orang-orang sebelum kita adalah syariat kita juga atau tidak terhitung dalam syariat kita. Nah, ini dimaklumi ada 2 pendapat ya di dalam masalah ini. Dan yang dipegang oleh jumhurul ulama bahwa syariat orang-orang sebelum kita, iya, yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu asalnya syariat untuk kita juga, kecuali kalau ada dalil yang apa, yang melarang. Iya, karena Allah firman dalam Al-Quran, "Ulaikal ladina hadallahu fabihudahum iqtadih." Mereka itulah orang-orang yang Allah beri hidayah terhadap petunjuk mereka, hendaknya engkau mengikuti. Baik. Jadi ada yang menafsirkan bahwa
Mana dari bait syair ini pembahasan tentang syariat orang-orang sebelum kita. Ya walaupun ada kemungkinan ya, cuman kelihatannya apa yang telah kita uraikan tadi itu lebih kuat. Beliau ingin menegaskan hukum asal dalam ibadah adalah apa? Dilarang. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya. Dan ini sekali lagi kaidah pokok, banyak cabang-cabangnya. Iya. Banyak cabang-cabangnya. Di antara cabangnya adalah sebuah kaidah penting. Banyak ditelantarkan di masa ini. Iya. Kaidahnya ini disebut maknanya oleh Asy-Syatibi dan selainnya. Iya. Kaidahnya berbunyi, kullu amrin sababuhu mawjudun fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu fal masyru' tarkuhu. Setiap perkara yang sebabnya ada di masa Nabi, ya, tapi Nabi tidak melakukannya, maka yang disyariatkan adalah meninggalkan perkara tersebut. Dan ini kaidah penting ya. Iya. Kaidah penting. Contoh misalnya zikir bersama-sama setelah sholat. Iya. Disyariatkan atau tidak? Jangan ada yang berdalil dengan kaidah umum. Oh, kita diperintah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya. Jelas ya? Ini dalil-dalil umum. Tapi dia telantarkan kaidah ini. Sebab kalau memang itu disyariatkan, tentunya Nabi dan para sahabatnya sudah apa? Melakukannya. Ya. Sebabnya ada dan mungkin dikerjakan. Tapi karena Nabi dan para sahabat tidak melakukannya, menunjukkan bahwa hal tersebut tidak disyariatkan. Hal tersebut tidak disyariatkan. Iya. Dan ini kaidah banyak sekali cabang-cabangnya. Baik. Demikian pula doa mengangkat tangan setelah sholat. Apakah disyariatkan? Ya. Padahal mengangkat tangan secara umum diterangkan oleh hadits-hadits umum. Utamanya dan keutamaan orang yang mengangkat tangan ketika berdoa. Tapi khusus setelah sholat, andai kata itu disyariatkan, maka Nabi pasti sudah apa? Melakukannya. Dan ini bukan masalah yang tertutupi, dilihat, bisa disaksikan oleh para sahabat. Dan subhanallah tidak ada sahabat yang menukil dalam satu hadits pun. Andai kata itu disyariatkan, sudah pasti ada nukilan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi sekali lagi ini dari kaidah-kaidah penting hendaknya dijadikan sebagai dasar seorang Muslim di dalam mengukur perkara-perkara. Iya. Baik. Selesai sudah ya pembahasan untuk kaidah yang ke-12 dan kaidah yang ke-13. Sekarang kita berpindah kepada kaidah yang ke-14. Kita penulis rahimahullah dalam bait syair yang ke-24, wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Kata beliau, wasilah-wasilah terhadap sebuah perkara itu sama dengan maksudnya. Iya. Berilah hukum yang seperti ini juga untuk az-zawaidi. Perkara tambahan-tambahan. Hal-hal yang merupakan penyempurna. Baik. Jadi di sini Syekh rahimahullah ya membawakan kaidah yang ke-14 bahwa hukum wasilah dan penyempurna suatu perkara itu disesuaikan dengan maksudnya. Iya. Karena perbuatan seorang itu terbagi tiga.
Yang pertama ada yang merupakan maqasid, hal yang dimaksudkan. Maqasid jamak dari maksud. Iya. Jamak dari maksud. Baik. Sesuatu yang dicari. Nah. Dan maksud ini dua macam. Iya. Ada yang diperintah dan ada yang dilarang. Maka hukum-hukum yang berkaitan dengan wasilah dan penyempurna itu sama kepada hukum maksud. Kembali kepada hukum apa? Hukum maksudnya. Iya. Inilah yang dibahasakan oleh para ulama bahwa al-wasail laha apa? Ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu dia memiliki hukum seperti maksud asal. Demikian pula az-zawaid memiliki hukum seperti hukum apa? Asal. Jadi ada tiga. Ada maqasid, yang pertama maksud asal. Yang kedua ada wasilah. Wasilah itu adalah hal yang menyambung. Iya. Perantara. Wasilah. Dan az-zawaid itu adalah penyempurna. Penyempurna. Ya. Adalah penyempurna. Saya beri contoh misalnya. Baik. Salat. Salat adalah apa? Maksud syariat. Maksud dari apa? Syariat. Kita diperintah melakukan salat. Wajib untuk melakukan salat 5 waktu. Iya. Sekarang salat 5 waktu itu dilakukan di mana? Dilakukan di masjid. Iya. Maka seseorang untuk melakukan salat itu dia harus berjalan ke mana? Ke masjid. Nah, ini wasilah namanya. Wasilah. Iya. Karena maksudnya adalah hal yang disyariatkan, maka wasilahnya juga dia apa? Disyariatkan. Demikian pula penyempurnanya. Iya. Setelah dia dari masjid, dia kemana? Dia pulang. Ya, ke rumah. Maka pulangnya dia dari masjid ini juga dihitung sebagai hal yang berpahala sama dengan apa? Sama dengan maksudnya. Iya. Jadi ini maksud dari kaidah yang disebut oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Bahwa iya, al-maqasid atau al-wasail dan az-zawaid itu memiliki hukum apa? Hukum maqasid. Kalau yang dicari itu ya, wasilahnya adalah kepada hal yang disyariatkan, hal yang wajib, maka dia menjadi wajib. Kalau pada hal yang sunnah, maka dia menjadi sunnah. Kalau wasilahnya kepada hal yang diharamkan, maka dia menjadi haram. Kalau pada hal yang dibolehkan atau hal yang makruh, maka dia menjadi makruh. Baik. Walaupun hukum asal pada wasail dan zawaid ini, hukumnya adalah apa? Hukumnya mubah, boleh. Semua orang berjalan itu kaitannya dengan adat, kebiasaan, ibadah. Tapi karena dia menjadi wasilah kepada hal yang disyariatkan, maka dia pun menjadi apa? Disyariatkan. Kalau dia menjadi wasilah kepada hal yang diharamkan, maka dia pun menjadi apa? Diharamkan. Jadi wasilah dan az-zawaid ini mempunyai hukum sama dengan apa? Dengan al-maqasid. Iya. Dan ini dasar ya, kaidah pendalilannya ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, bisa dipahami dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara ayat yang menjelaskannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Taubah, "Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum
Liyajziyakumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Tidaklah mereka berinfak. Ini dalam apa? Ya, posisi jihad ya. Tidaklah mereka berinfak dengan nafkah yang kecil, tidak pula nafkah yang besar. Tidaklah mereka menelusuri lembah atau menelusuri lembah kecuali dicatat untuk mereka sebagai apa? Amalan salih. Ya semuanya dicatat, termasuk dia berjalan. Ya dia berangkat berjihad, jihad maksud syariat. Wasilah yang menyambung ke sana, dia bersedekah ya untuk mendukung jihad tersebut, dia berjalan untuk menunaikannya kembali. Ini semuanya dihitung sebagai apa? Amalan salih. Dihitung sebagai amalan salih. Ya, dan ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejumlah pendalilan ya menunjukkan tentang kaidah ini. Baik. Karena itu ya. Ini kadang masalah kalau kita bahas di ilmu fikih kadang kurang apa? Kurang kita perhatikan. Ya. Di dalam cabang fikihnya. Tapi begitu kita masuk di kaidah ternyata sangat banyak sekali dari sumber-sumber kebaikan yang perlu kita perhatikan. Sebab hal-hal yang menyambung kepada perkara yang baik, ya, sebuah maksud di dalam syariat yang baik, maka wasilah penyempurna yang mengantar ke sana itu juga mendapatkan apa? Hukum yang sama. Iya. Baik. Para ulama menyebutkan bahwa wasilah kepada sebuah perkara itu terbagi tiga. Yang pertama ada wasilah yang pasti mengantar kepada hal yang dituju, hal yang dimaksud. Iya. Pasti mengantar ke sana. Nah, kalau dia pasti, maka ini dia hukumnya sama dengan hukum maksud asal dari ibadah tersebut atau hal tersebut. Inilah yang kadang dibahasakan oleh para ulama usul fikih dengan kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya. Apa-apa yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan hal tersebut, maka hal tersebut juga adalah apa? Adalah wajib. Karena salat 5 waktu di masjid adalah wajib bagi laki-laki, maka dia berjalan ke masjid juga hukumnya apa? Hukumnya wajib. Baik, itu kalau wajib ya. Demikian pula kalau hal tersebut berkaitan dengan meninggalkan perkara yang diharamkan. Karena itu para ulama membahasakan kaidahnya, ma la yatimmu ijtinabu al-haram illa bijtinabihi fahuwa haram. Apa yang meninggalkan hal yang haram itu tidak sempurna kecuali dengan perkara tersebut, meninggalkan perkara tersebut, maka itu juga adalah hal yang diharamkan. Baik. Jadi seorang kalau misalnya dia ada sebuah perkara, ya, kalau dia lakukan hal tersebut atau dekat dengan perkara itu bisa menjatuhkannya ke dalam dosa, maka perkara tersebut juga wajib untuk dia tinggalkan. Sebagaimana dia wajib meninggalkan apa? Dosa tersebut. Iya. Jadi ini yang pertama. Wasilah yang pasti menyambung kepada apa? Hal yang dimaksudkan. Ini pasti ya, menyambung. Keadaan yang kedua, ya. Wasilah itu mengantar kepada perkara yang dimaksudkan, tapi sifatnya jarang terjadi. Jarang terjadi. Iya. Nah ini hukumnya tidak sama dengan hukum apa? Al-maqasid. Hukum maksud asalnya. Sebab jarang terjadi. Iya. Dan yang jarang itu ya, tidak dianggap. Nah, karena itu dikatakan an-nadir la hukmalah. Suatu yang jarang tidak ada hukumnya, tidak dianggap. Kalau perkara tersebut adalah hal yang jarang terjadi. Baik. Seperti misalnya, kalau misalnya ada orang yang berkata, sebaiknya kita larang saja orang-orang menanam anggur.
Ya, buah anggur dilarang ditanam. Kenapa? Khawatir nanti dibikin apa? Dibikin minuman anggur, minuman keras. Ya. Ini kalau dianggap wasilah bisa menyambung kepada hal tersebut, ya. Ini adalah perkara yang tidak jelas. Dianggap sebagai hal yang apa? Hal yang jarang. Sebab kebanyakannya orang menanam anggur untuk dia apa? Dia bikin kismis atau dikonsumsi langsung. Jelas ya? Maka adanya yang membuat anggur tersebut sebagai khamar, sebagai minuman keras, ini jarang. Maka itu tidak ada hukumnya, tidak diperhatikan. Baik, ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, apabila wasilah tersebut mengantar kepada maksud di kebanyakannya. Ya, jadi ini sudah tiga keadaan ya. Kalau yang pertama dia pasti, yang kedua jarang, yang ketiga apa? Kebanyakannya. Nah, yang ketiga inilah yang ada silang pendapat di kalangan para ulama. Iya. Tapi secara umum bahwa yang ketiga ini disebut sebagai kaidah saddu dari'ah. Iya. Sebagai kaidah saddu dari'ah. Iya. Dan di dalam hal ini jumhurul ulama, ya, dan ini adalah kebenaran dan tidak boleh seorang berpaling darinya. Itulah yang harus diterima. Bahwa ini kaidah saddu dari'ah adalah kaidah yang berlaku. Iya. Bahkan dia dari kaidah sangat penting di dalam agama kita. Nah, Ibnu Al-Qayyim sebagaimana yang telah saya sebutkan bahwa beliau di dalam kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in menyebutkan 99 dalil. Iya. 99 dalil tentang disyariatkannya kaidah saddu dari'ah ini. 99 itu bukan pembatasan. Ya, tapi para ulama senang ya untuk mengumpulkan pendalilan adillah ya dengan angka tertentu. Ya, dan 99 adalah apa? Dari Asmaul Husna. Nah, karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah orang-orang Asy'ariyah tentang sifat kalamun nas, tentang masalah kalamun nas, ya dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari 99 sisi bantahan. Iya. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau menulis kitabnya Bahjat Qulubul Abrar. Beliau kumpulkan 99 hadits pilihan. Iya, 99 hadits pilihan. Jadi maksud di sini bahwa dalil tentang kaidah saddu dari'ah itu adalah hal yang dimaklumi. Iya. Akan keabsahannya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adawan bighairi ilm." Iya, janganlah kalian mencela orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Karena mereka akan balik mencela Allah tanpa ilmu. Iya. Jadi perhatikan, mencela sesembahan orang-orang kafir dimaklumi ada kemaslahatannya. Ya, dari bentuk seorang berlepas diri dari apa? Dari ya, segala yang diibadahi selain daripada Allah, berlepas diri dari segala tagut. Iya. Tapi hal tersebut dilarang karena akan memberikan akibat orang-orang musyrik itu mencela Allah tanpa ilmu. Jelas ya? Maka ini menutup pintu. Jangan sampai jatuh ke dalam hal yang apa? Diharamkan. Iya. Baik. Itu diantara dalil-dalil yang menunjukkan tentang kaidah yang agung ini. Jadi sekali lagi bahwa al-wasail dan az-zawaid laha ahkam al-maqasid. Memiliki hukum seperti maksud asal dari hukum tersebut. Jadi harus dipisahkan ya antara tiga perkara. Maksudnya, wasilah, dan apa? Zawaid, penyempurna. Iya, penyempurna. Ya. Dan sinilah kedetailan seseorang itu di dalam memberikan ketentuan-ketentuan hukum. Iya. Ketentuan-ketentuan hukum sehingga dia pandai menilai
perkara-perkara itu pada tempatnya. Selesai sudah tentang kaidah ini. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala menjelaskan kaidah yang ke-15, bahwa ketidaksengajaan, keterpaksaan, kelupaan tanpa perugian materi itu adalah hal yang dimaafkan. Ini dalam 2 bait syair. Kata beliau, wal khata wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Iya. Lakin ma'al itlafi yathbutul badal wa yantafi at-ta'simu anhu waz-zalal. Ini 2 bait syair. Iya. Pertama al-khata. Iya. Kelupaan, ketidaksengajaan. Iya. Atau kesalahan. Khata itu secara bahasa lawan dari yang benar. Ya, dan di dalam istilah fikih, khata artinya dia mengerjakan sesuatu tanpa maksud. Iya. Apa namanya itu? Dia mengerjakan sesuatu tanpa dia maksudkan. Ya, bahasa lainnya apa? Tidak sengaja. Iya. Itu yang dimaksud dengan khata. Baik. Iya. Walaupun penggunaan kata khata itu sendiri, ya, itu lebih luas ya. Tapi ini kita di pembahasan fikih, kita memberikan istilah. Kemudian kata penulis wal ikrah, al khata wal ikrah, ya, dan keterpaksaan. Terpaksa itu artinya dia melakukan sebuah perbuatan karena dia dipaksa. Iya. Bukan karena keridhaan dia, bukan karena kemauan dia sendiri. Tapi ada desakan yang menyebabkan dia melakukannya. Itu keterpaksaan namanya. Wan nisyan. Nisyan artinya apa? Kelupaan. Iya. Nah, sekira lupa sudah dimaklum ya bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab didefinisikan, ya, hilang hal yang apa? Sebenarnya dia maklumi, dia tahu. Ya, dari benaknya. Tapi kalau dia diingatkan, dia akan apa? Mengingatnya. Nah, itu yang disebut apa? Sebut lupa. Ya beda ya dengan orang yang diingatkan, dia berkata apa? Saya tidak tahu. Oh, itu orang tidak tahu, namanya jahil. Tapi ini dia sebenarnya apa? Tahu, cuman lagi tidak hadir di benaknya. Nah, ini dikatakan apa? Lupa. Baik. Ini 3 hal disebutkan di sini oleh Syekh. Al-khata wal ikrahu, ya, tidak dibaca al-khata'u ya di pembacaan syairnya. Disukun atau dipanjangkan saja al-khata wal ikrahu wan nisyanu. Asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Khata, ketidaksengajaan, kelupaan, ya, keterpaksaan dan kelupaan. Asqatahu, digugurkan oleh sembahan kita, Allah Ar-Rahman. Iya. Dibawakan nama Ar-Rahman di sini sebab ini dari rahmat Allah kepada hamba. Iya. 3 hal ini digugurkan. Dan ini berdasarkan hadits yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Sungguhnya Allah mengampuni dari umatku kesalahan dan kelupaan dan apa yang dipaksakan terhadap mereka. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na." Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami karena kami lupa atau karena kami tidak sengaja. Ya. Dan Rasulullah sebutkan bahwa Allah firman, "Qad fa'altu."
aku telah mengabulkan doa tersebut. Ya, bahwa siapa saja yang melakukan sesuatu karena dia lupa atau dia tidak sengaja, maka hukum hal tersebut adalah dimaafkan. Hukum hal tersebut adalah dimaafkan. Jadi ini dasarnya. Kecuali kalau pada apa yang terjadi akibat kelupaan, keterpaksaan, dan ketidaksengajaan tersebut terjadi perugian materi. Nah, kalau terjadi perugian materi, ini ada rincian hukumnya. Akan diterangkan oleh Syekh rahimahullahu taala dalam kelanjutan apa? Bait syair berikutnya. Ya, kita akan terangkan nanti ya. Hanya saja di sini ya perlu dijelaskan dulu beberapa hukum berkaitan dengan apa? 3 hal ini. Ya, tidak sengaja, terpaksa, dan apa? Dan lupa. Ini ada rincian-rincian yang perlu kita bahas, yang perlu kita detailkan. Baik. Iya. Perlu diketahui secara umum bahwa hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala itu dibedakan dengan hal yang berkaitan dengan hak apa? Hak makhluk. Nah, banyak hal yang berkaitan dengan hak makhluk ya ditegakkan padanya hukum had. Yang membunuh dibunuh juga, yang mencuri dipotong tangannya, yang menuduh orang berzina ya dicambuk, kemudian yang mencuri sudah tadi ya mencuri ya, dan yang meminum khamar juga dicambuk. Ini hukum-hukum jelas ya, berkaitan dengan hak makhluk diberikan sanksi. Dia menelantarkan, menghilangkan ya materi orang dalam bentuk harta maupun jiwa, badan, dia hilangkan, maka ada apa? Ada sanksinya. Ya. Tapi berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat dosa, ya, bahkan dia kafir atau jatuh di dalam kesyirikan, tapi dia bertobat, dimaafkan. Ya. Jelas ya, tidak ada hukum qisas. Nah, karena memang hak Allah Subhanahu wa taala itu ya dibangun di atas apa? Di atas musamahah. Dibangun di atas musamahah. Karena Allah Maha Pemurah dan Maha memberikan ampunan dan maaf. Berbeda dengan hak yang berkaitan dengan hamba, dibangun di atas musyahah. Ya, harus dituntut, diperkarakan. Ya, tidak ditinggalkan. Nah, hak-hak yang berkaitan ya dengan hak makhluk, kalau ia lakukan padanya kerugian pada jiwa maupun harta, ya, dia maksudkan atau dia tidak maksudkan, maka dia wajib untuk mengganti. Ada dhaman. Dia wajib untuk apa? Untuk mengganti. Iya. Adapun berkaitan dengan masalah dosa, ya dosa tergantung niatnya. Ya, kalau dia lupa, tidak sengaja atau karena terpaksa, ya dia dimaafkan, tidak berdosa. Sudah disebutkan haditsnya ya. Dimaafkan oleh Allah. Tapi dari sisi hukum dia ganti, itu sama. Lupa, tidak sengaja, dipaksa, kalau dia melakukan perugian materi, maka harus dia apa? Harus diganti. Walaupun ini nanti ada rinciannya lagi. Ya, materi yang bagaimana? Ada kaitan dengan dia diizinkan atau tidak. Akan datang nanti ucapan Syekh, nanti kita terangkan, kullu ma nasha anil ma'duni fadaka amrun laysa bil maqmuni. Kan kita terangkan keterkaitan di situ. Tapi ini hukum umum ya, pada perugian materi. Iya, pada hak-hak hamba. Berbeda dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka seorang itu ya, tidak ia membayar dhaman ya pada hal tersebut, kecuali pada sebagian perkara yang akan diterangkan nanti di sini di pembahasan
masalah lupa nanti, ya apakah ada dhaman atau tidak, itu akan kita bahas nanti pada tempatnya. Jadi baik, ini perbedaannya secara global yang hendaknya dipahami. Ya, hendaknya dipahami. Baik. Kita masuk satu persatu menjelaskan. Yang pertama dikatakan al-khata'. Ya. Ketidaksengajaan. Nah, ketidaksengajaan. Iya. Tidak sengaja yang berkaitan dengan hak makhluk itu terbagi dua. Iya. Yang pertama adalah apa yang pada asal perbuatannya dia diizinkan di dalamnya. Dia memperoleh izin. Iya. Dia memperoleh apa? Izin. Ya kalau dia memperoleh izin, kemudian terjadi kekeliruan, kesalahan, maka di sini dia tidak membayar dhaman, tidak mengganti kalau terjadi kerugian materi. Iya. Misalnya saya mewakilkan seseorang untuk menjualkan barang saya. Ya. Dan ternyata barang tersebut dirampas oleh orang. Ada yang mencurinya. Jelas ya? Maka kerugian materi di sini apakah ditanggung oleh wakil atau tidak? Ya, jawabannya tidak ditanggung sebab asalnya dia diizinkan untuk menjual. Hanya saja silangnya itu ya, di luar apa? Di luar kemampuannya. Dia dirampok. Bukan orang yang apa? Menelantarkan. Berbeda nanti kalau dia menelantarkan, akan kita sebutkan nanti rinciannya. Kalau asalnya dia merusak karena keteledoran dari dia. Iya, itu lain masalahnya. Tapi kalau perkara tersebut asalnya diizinkan, maka ini tidak ada apa? Tidak dhaman. Ya, seorang dokter mengobati. Ya, mengobati. Dan dia sudah berusaha, dan kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka di sini dia tidak membayar apa? Tidak membayar dhaman. Ya. Karena itu di negeri-negeri Islam seperti di Saudi, kalau ada yang meninggal karena salah obat atau salah dalam pengobatan, itu ada urusannya dengan pengadilan. Ya. Sebab ini dilihat jenis meninggalnya apa? Kesalahan, kalau memang kesalahan dari dokter, kesalahannya bentuknya bagaimana? Iya. Ini berkaitan dengan masalah apa? Masalah dia menghilangkan nyawa. Dan itu harus ada apa? Dhamannya. Iya. Jadi urusannya ada di pengadilan. Iya. Dan ini termasuk keindahannya dan keadilan di dalam syariat. Tapi dia pada hukum asal mengobati karena sudah diizinkan, maka tidak ada apa? Tidak ada dhaman pada kesalahan yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, pada berkaitan dengan kesalahan, dia tidak diizinkan di dalam melakukannya. Iya. Kalau dia tidak diizinkan, maka ini hukumnya cuma satu. Dia wajib membayar apa? Membayar gantinya. Iya. Membayar dhaman. Baik. Jadi kalau dia diizinkan kemudian dia merusak, ya, merugikan materi orang atau jiwa, maka ini dia wajib untuk membayarnya. Karena itu orang yang membunuh, iya, semuanya ada hukumnya. Apakah dia membunuh sengaja, tidak sengaja, mirip sengaja, semuanya ada apa? Ketentuan dhamannya. Kalau dia sengaja, dia diqisas. Kecuali kalau ada maaf, iya. Atau dia membayar dia, diminta untuk dia. Tapi kalau dia misalnya membunuh tidak sengaja, maka dia wajib membayar dia. Demikian pula kalau mirip sengaja. Iya. Sebab ini perugian materi, menghilangkan jiwa. Maka harus untuk diganti.
Baik. Iya. Kemudian di antara hal yang perlu dijelaskan juga di sini, ya, berkaitan dengan orang yang lupa ini atau orang yang tidak sengaja ini. Nah, iya, dia melakukan kesalahan. Apakah dia membayar dhaman pada hak Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Tadi kita sudah bedakan ya, berkaitan dengan hak hamba dan hak apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebenarnya karena di syarah Syekh Sa'ad Asy-Syatri beliau bawakan satu masalah, yaitu di pembahasan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kafarah untuk orang yang melanggar larangan saat ihram. Yang sebenarnya di hukum asal dalam hal ini, hak yang berkaitan dengan Allah itu tidak ada apa? Tidak dhamannya. Ya, tapi beliau di sini menguatkan kalau ya perkara yang terjadi kesalahan pada hak Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada perugian, itu tidak ada dhaman. Tapi kalau ada perugian, seperti misalnya menggunting kukunya hilang, ini perugian namanya. Ya, atau dia mencukur rambut, ini perugian. Jelas ya? Maka ini dia mengganti. Dan ini pendapat sebagian ulama, walaupun ini berbeda dengan pendapat kebanyakan yang difatwakan oleh ulama kita di masa ini seperti Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin dan selainnya. Ya, sebab mereka tidak membedakan pada al-khata ya dan pada an-nisyan, al-ikrah dalam masalah ini. Mereka anggap semuanya sama. Seorang yang keliru, dia tidak sengaja, ya, dia tidak sengaja, kemudian dia cabut sebagian dari rambutnya, maka ini tidak sengaja. Ya, tidak diberikan sanksi apapun. Tapi kalau syekh di sini, kalau misalnya dia tidak sengaja dia cabut rambut, maka dia membayar apa? Dia membayar kafaranya. Nah, dan beliau berdalilkan dengan dalil umum dari ayat wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabah. Iya, dan beliau juga bawakan hadis tentang Abdullah bahwa itu diganti dengan kabash, diganti dengan kambing. Nah, tapi ini tentunya pendapat ya. Adapun para ulama kita yang kebanyakan ulama kita yang mengatakan tidak ada dhamannya, mereka berdalilkan dengan ayat di surah Al-Maidah, "Wa man qatalahu muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am." Siapa yang membunuhnya dengan sengaja. Disebutkan kait di situ apa? Kesengajaan. Jadi artinya kalau dia tidak sengaja, dia tidak ada kewajiban apa? Dhaman, membayar kafarah dalam hal ini. Baik, ini saja yang ingin saya ingatkan berkaitan dengan pembahasan khata di sini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ikrah, pemaksaan. Iya. Berkaitan dengan pemaksaan ini. Siapa yang terpaksa untuk melakukan sebuah perkara, ya, maka tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa apa? Baginya. Ini sekali lagi kalau tidak ada itlaf ya, tidak ada itlaf. Nah, baik. Orang yang terpaksa itu ada dua macam orang yang terpaksa. Iya. Karena itulah ancaman dibagi oleh sebagian ulama menjadi dua. Mereka bagi ancaman itu ada yang sifatnya ancaman yang mengharuskan dia untuk melakukannya sehingga dia terpaksa, dan ada yang ghairu mulji namanya. Tidak sampai kepada dia harus melakukannya. Jadi kalau ancamannya sifatnya adalah hal yang memaksa dia secara keseluruhan untuk melakukan hal tersebut, dia tidak ada pilihan lain,
Maka ini ya, seseorang di dalam hal ini dia ya hilang darinya at-taklif, tidak ada dosa dan juga tidak ada dhaman di dalam hal ini. Sebab inilah yang dikatakan dia terpaksa. Kemudian yang kedua, kalau dia hanya dipaksa saja misalnya dan dia masih memiliki ya pilihan, ya hanya diancam untuk dibunuh atau dipotong tangannya atau dipenjara atau yang semisal dengan itu, maka ini tidak mesti dia untuk melakukannya. Baik, dan paksaan itu di orang yang dikatakan terpaksa disebutkan oleh para ulama beberapa syarat. Jadi ini hal yang penting untuk dijelaskan di sini. Jadi ada syarat-syarat diterangkan pada orang yang terpaksa. Ya, disebutkan syarat-syarat ini oleh Suyuti dalam Al-Ashbah wan Nadhair, disebutkan juga oleh ya selainnya Ibnu Qudamah, Ibnu Hajar. Yang pertama, orang yang memaksa, syaratnya orang yang dikatakan ikrah terpaksa. Yang pertama, orang yang memaksa dia mampu untuk melakukan ancamannya. Ya, ya kalau dia mengancam, memaksa, orang yang memaksa ini mampu melakukan ancamannya. Jelas ya? Mampu melakukan ancamannya. Baik. Adapun kalau dia tidak mampu, ya, dia memaksa tapi dia tidak mampu, maka ini bukan mukrah namanya, bukan orang yang terpaksa. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaknya orang yang dipaksa itu tidak punya kemampuan untuk membela dirinya atau untuk lari. Iya. Kalau dia mampu membela dirinya atau dia mampu lari, ini bukan orang yang terpaksa namanya. Bukan orang yang terpaksa. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, iya. Kalau orang yang terpaksa ini menahan, tidak melakukan paksaan, maka dia pasti mendapatkan apa? Mendapatkan ancaman tersebut. Dia pasti mendapatkan ancaman tersebut. Ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, ya disyaratkan bahwa orang yang terpaksa ini yakin bahwa ancaman itu akan diterapkan padanya, atau dugaan besarnya, ya bahwa ancaman itu akan diterapkan. Dia diancam dibunuh misalnya, dia yakin akan dibunuh. Iya. Atau dugaan besarnya akan dibunuh. Maka ini masuk di dalam orang yang terpaksa. Tapi kalau dia tidak yakin, ya mungkin saja orang ini hanya mengancam saja. Ya. Apalagi kalau dia tahu dia pasti tidak dibunuh, maka ini bukan orang yang terpaksa namanya. Nah, kemudian disyaratkan syarat yang kelima bahwa pelakuan paksaan itu dilakukan dalam waktu yang dekat. Iya. Dalam waktu yang dekat atau pada saat itu juga. Adapun kalau dia masih diundurkan, ini belum terpaksa namanya, sebab masih apa? Masih lama, masih diundur. Iya. Baik. Jadi ini ukuran orang yang dianggap sebagai terpaksa. Ya, ini yang penting kita ketahui di sini ya. Iya, kemudian yang terakhir berkaitan dengan kelupaan. Iya. Khusus untuk lupa, itu dibedakan antara orang yang lupa melaksanakan sebuah perintah dan orang yang lupa sehingga dia melanggar sebuah larangan. Iya. Kalau dia lupa sehingga tidak melaksanakan sebuah perintah, maka perintah itu tidak gugur. Dia wajib untuk apa? Mendatangkannya. Iya. Dia lupa sholat misalnya. Sholat asar. Dia lupa. Nanti setelah maghrib baru dia ingat. Oh, saya belum sholat asar. Dia wajib sholat atau tidak? Gugur sholatnya? Jawabannya tidak. Dia wajib sholat. Karena Nabi SAW bersabda, "Man nama an salatihi aw nusiya anha fa waqtuha apa? Hina dzakaraha." Siapa yang lupa dari sholatnya atau dia lupa atau dia tidur darinya, dia lupa atau ketiduran, maka waktunya ketika dia ingat. Kapan saya dia ingat? Iya. Jelas ya?
Karena itu di musim haji orang yang meninggalkan kewajiban, orang yang meninggalkan kewajiban itu tidak dimaafkan, tapi dia harus membayar apa? Membayar dam. Dia harus menyembelih seekor kambing sebagai penutup kewajiban yang dia tinggalkan. Dia lupa misalnya melempar lemparan di sebagian batunya, ada kekurangan, dia lupa, baru dia ingat setelah itu, maka dia bayar dam sebab dia tinggalkan kewajiban. Atau dia pulang tanpa melakukan tawaf wada, berarti ini dia meninggalkan apa? Kewajiban. Dia tidak perlu balik lagi ke Mekah melakukan tawaf wada, cukup dia apa? Menitip uang kepada orang yang berada di Mekah supaya dia disembelihkan apa? Seekor kambing dan dibagikan ke fakir miskin. Nah, jadi ini kalau dia lupa dia lupa melaksanakan perintah. Beda kalau dia lupa meninggalkan larangan. Orang yang berpuasa jadi perintah untuk apa? Tidak boleh makan, tidak boleh apa? Minum. Saat dia berpuasa, dia makan dan minum, lupa. Tidak ingat. Dan ini sering terjadi ya. Dan kalau dia lupa seperti ini, Nabi menjelaskan dimaafkan. Kata beliau, man akala aw syariba nasiyan wa huwa shaim falyutimma shaumahu. Siapa yang makan atau minum lupa padahal dia puasa, maka hendaknya disempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqah. Karena sungguhnya Allah yang memberi makan dan memberi minum untuknya. Jelas ya? Baik. Ya kalau dia meninggalkan kewajiban, meninggalkan suatu perintah, wajib dia datangkan perintah itu. Apa wajib? Dia mendatangkan perintah tersebut. Kalau dia lupa karena meninggalkan larangan atau melanggar larangan, maka ini tidak memberikan pengaruh apapun kepada dirinya sebab dia lupa. Karena itu ini juga pembahasan di ihram ya, tentang ihram. Orang yang misalnya lupa, dia pakai baju, dia ihram, datang ke Mekah mandi. Biasanya kebiasaan dia di rumah, kalau habis mandi setelah itu dia buka lemari, kemudian dia pakaian. Kan begitu. Nah, ini begitu dia tiba di Mekah kotor, dia mandi, setelah mandi dia pakaian. Setelah turun baru ketemu kawan-kawannya. Kamu sudah umroh? Oh iya, lupa saya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Kewajibannya adalah dia menegakkan segera memakai kain ihramnya lagi dan melepas semua baju-baju yang berjahit yang dia pakai itu. Nah, dan tidak ada hukum apapun karena dia lupa. Demikian pula orang yang lupa, dia tutup kepalanya, dia lupa. Nah, ini tidak ada masalah, dia singkap saja. Nah, maka kelupaan di sini tidak berpengaruh ya pada hal yang berkaitan dengan larangan. Baik, ini rincian-rincian yang perlu kita jelaskan berkaitan dengan 3 hal ini: kelupaan, ketidaksengajaan, keterpaksaan dan kelupaan. Jadi kata beliau, wal khata wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Ya, digugurkan oleh Allah. Tetapi kata beliau, walakin mal itlafi yathbutul badan. Tetapi kalau ada itlaf, ada perugian, perusakan, itlaf ini merugikan, merusak, apakah merugikan materi dalam bentuk harta ataupun dalam bentuk nyawa, anggota badan dari manusia. Nah, yathbutul badan, maka harus ada gantinya. Wa yantafi at-ta'simu anhu waz-zalal. Tetapi dosa itu dianggap hilang darinya. Jadi berdosa dianggap tidak berdosa sebab dia lupa. Lupa karena lupa, dipaksa, tidak sengaja, dia tidak berdosa. Tapi karena merugikan materinya harus Harus diganti. Baik.
materinya harus diganti. Dan tidak ada perbedaan di sini antara orang yang tidak sengaja, orang yang lupa, orang yang dipaksa. Ya. Apabila dia merugikan materi orang, maka dia wajib untuk menggantinya. Itu tidak ada perbedaan antara tiga orang ini. Ya, hanya saja akan datang nanti dan sudah kita singgung tadi ya, bahwa di dalam masalah izin, orang yang diberi izin ya pada sebuah perkara, kemudian terjadi kekeliruan, apakah dia membayar ya hal tersebut atau tidak, ini akan datang lagi penjelasannya insyaallah dalam kaidah tersendiri. Baik, selesai sudah pembahasan tentang apa namanya kaidah ini. Ya, ini kaidah yang keberapa? Kaidah yang ke-15. Kemudian kaidah yang ke-16. Kata penulis rahimahullah, hal yang tidak diperbolehkan. Tapi kaidah yang ke-16, hal yang tidak diperbolehkan kadang menjadi boleh karena pengikutannya kepada selainnya. Iya. Ini termasuk kaidah penting. Kata beliau, wa min masailil ahkami fit taba' yasbutu la idza istaqalla fawaqa. Kata beliau, dari masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum di dalam at-taba', di dalam pengikutan. Ya, kalau dia sekedar mengikut, yasbut. Hukumnya kadang tetap. Ya. Berbeda kalau dia bersendirian. Hal terjadi. Nah, maka ini kaidah. Iya. Yang dibahasakan oleh para ulama dengan bahasa yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Ya. Kadang boleh dilakukan hal tersebut secara taba', secara mengikut. Apa yang tidak boleh dilakukan secara tersendiri. Apa yang tidak boleh dilakukan secara apa? Secara tersendiri. Iya. Baik. Saya beri contoh misalnya supaya terang ya kaidahnya. Nah, iya. Orang yang i'tikaf, apa hukumnya dia menjenguk orang sakit? Bolehkah orang yang i'tikaf menjenguk orang sakit? Jawabannya tidak boleh. Sebab itu bertentangan dengan makna apa? I'tikaf. I'tikaf itu mengurun diri di mana? Di masjid. Kalau dia keluar menjenguk orang sakit, berarti dia sudah keluar dari apa? I'tikafnya. Baik. Tapi kalau misalnya ada seorang dia i'tikaf, rumahnya bersambung dengan masjid. Ya. WC-nya kalau dia mau ke WC ke belakang, ke rumah. Jelas ya? Jadi dia ke rumah untuk apa? Udur yang dibolehkan. Karena Nabi yakhruju li hajatil insan, kan begitu? Dalam pembahasan i'tikaf di hadits Aisyah. Nabi keluar dari masjid untuk keperluannya sebagai manusia. Makan, minum, mandi, ya buang hajat, beliau keluar. Jelas ya? Dari masjid. Nah, begitu dia keluar ke rumah ke WC, ya. Sambil dia berjalan, dia tanya, apa kabar orang yang apa? Sakit misalnya. Ya. Ini boleh atau tidak? Hah? Boleh. Jelas ya? Bukan dia duduk di sini sampai orang tanya, bagaimana kabarmu dan seterusnya. Tidak. Tapi ini sambil apa? Berjalan. Dia bertanya. Ya. Menjenguknya sambil apa? Berjalan. Itu boleh saja. Tapi kalau dia keluar khusus untuk itu, ini batal i'tikafnya atau tidak? Nah, ini batal ya. Nah, disinilah kaidahnya. Karena dia menjenguk itu ikut kepada hal yang boleh. Ikut kepada hal yang boleh. Andai kata dia bersendirian, keluar untuk menjenguk khusus, maka ini tidak diperbolehkan. Iya, adalah hal yang tidak diperbolehkan. Baik. Ini salah satu contoh ya, dan banyak contoh yang lain. Ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberi contoh-contoh lain di mana? Di kitab beliau Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Beberapa contoh berkaitan dengan hal ini. Dalil kaidah ini masyhur adalah hadits muttafaqun alaih, fadhammana Allahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihadan fi sabilihi an adkhalahu Allahu al-jannah aw arja'ahu ila maskanihi mal ajri wal ghanimah. Allah menjamin orang yang keluar berjihad di jalannya
tidaklah dia keluar kecuali untuk berjihad di jalan Allah. Allah menjamin dia pasti dimasukkan ke dalam sorga, atau dia dikembalikan ke rumah tempat tinggalnya. Ya, maksudnya kalau dia masuk sorga dia mati syahid ya. Atau dia pulang ke rumahnya selamat, tidak mati, tetapi dia mendapat pahala dan mendapat apa? Ghanimah. Iya. Jadi kalau dia berjihad asalnya karena Allah, ghanimah diikutkan, boleh atau tidak? Boleh. Dan ini tidak mempengaruhi keikhlasan. Jelas ya? Beda dengan orang yang pergi berjihad bukan untuk meninggikan kalimat Allah, tapi untuk cari ghanimah. Ya. Ini tidak dihitung dia berjihad. Jelas ya? Baik, maka ini dalil yang dipakai oleh para ulama. Dan tentang i'tikaf tadi, ada hadits Aisyah radhiyallahu taala anha riwayat Muslim, kata beliau, in kuntu adkhulul baita lil haja wal maridu fihi, fama as'alu anhu illa wa ana marrah. Kata Aisyah, kadang saya masuk di rumah untuk sebuah keperluan. Tidak ada orang sakit di rumah, maka saya tidak bertanya tentang orang sakit ini kecuali saya sekadar apa? Sekadar berlalu. Sekadar berlalu. Baik. Maka ini semuanya dari dalil-dalil. Di antara dalil juga Nabi SAW dikubur di mana? Di kamar rumahnya yang beliau meninggal di situ. Iya. Baik. Harusnya seorang itu dikubur di mana? Di pekuburan kaum muslimin. Ya. Tapi Abu Bakar dan Umar, ya kalau Nabi Muhammad itu kekhususan seorang Nabi ya, dikubur di tempat dia meninggal. Seorang Nabi. Iya. Tapi Abu Bakar dan Umar ikut dikubur di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena apa? Mengikut kepada apa? Kuburan Nabi. Andai kata tidak ada kuburan Nabi di situ, Abu Bakar dan Umar pasti dikubur di mana? Di pekuburan kaum muslimin. Tidak boleh dikubur tersendiri. Jadi boleh ya dalam hal pengikutan. Apa yang tidak boleh kalau dia apa? Bersendirian. Nah, ini maksud dari apa? Maksud dari kaidahnya. Baik. Dan ini sebagian ulama menulis bahwa ini kaidah disepakati, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Baik, saya kira cukup dulu di sini. Sebab kaidah berikutnya ini termasuk dari 5 kaidah pokok, 5 kaidah terbesar yang kita akan bahas dan perlu waktu untuk menjelaskannya tentang masalah al-urf atau tentang masalah al-adah muhakkamah. Insyaallah taala kita terangkan nanti setelah salat maghrib. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan nanti insyaallah taala saya materi pada malam hari ini kita tidak fullkan. Ya insyaallah taala kita ada waktu nanti untuk menjawab pertanyaan setelah salat Isya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.